Jadi menurut saya dokumenter ini film yang lebih simpel, dan untuk targetnya juga saya rasa tepat dan nggak makan banyak tempat, waktu, dan yang lainnya. Itu sih. Nah, tapi sudah berhenti. Ini kan udah penuh tuh. Udah penuh. Udah hijau. Terus dibawa ke dalam. Halo Kak Ahmad, tapi Kak Ahmad namanya. Dar, keren. Boleh keren. Tantangan terbesarnya itu kalau dari sisi pribadi, kalau saya sendiri sebenarnya saya itu tipe yang bukan kayak suka tapi kurang dekat dengan anak kecil sebenarnya. Cuman di sini saya belajar untuk tahu dari sisi mereka yang mungkin waktu kecilnya tidak seperti saya, yang mempunyai orang tua utuh, mempunyai teman-teman di sekitar rumah, sedangkan mereka yang hanya mempunyai dalam satu ruangan, mereka hanya mempunyai teman yang terbatas lah. Kesulitan yang lainnya mungkin dari tim produksi kali ya. Tim produksinya itu yang tadi saya bilang di awal, karena mungkin kita kelas karyawan, kita sama-sama sibuk, kita sama-sama punya waktu luang yang amat sangat sedikit, dan jadi ya kita hanya komunikasi by WhatsApp dan by call, jadi kurang efisien sebenarnya. Tapi dari ketika film itu berjalan, ketika film itu kita syuting, itu lumayan sangat memuaskan bagi saya, dan mudah-mudahan bagi teman-teman juga. Film dokumenter ini semoga film yang bisa untuk membuat teman-teman yang lainnya merasa dekat juga dengan anak-anak di panti asuhan tersebut. Yang saya dapat sendiri itu ternyata di sana tidak sesepi itu. Karena di sana seseru itu. Mereka anak-anak yang asik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang aktif. Bahkan ketika saya ke sana, di luar ekspektasi saya memikir bahwa apakah nanti di sana saya harus apa gitu untuk membangun suasana, untuk memeriahkan suasana, untuk komunikasi dengan mereka. Dan untungnya saya punya tim yang lumayan solid dan lumayan membantu juga untuk menjaga suasana. Sebenarnya tanpa bridging apapun dari teman-teman atau dari tim untuk mencairkan suasana di sana udah cair. Udah yang seseru itu ketika kita datang juga udah disambut oleh pengurusnya dan oleh anak-anaknya. Jadi di sana itu ternyata mungkin yang tadinya saya berpikir bahwa di sana itu suasananya tenang, suasananya tidak berisik, dan suasananya mungkin yang terlalu sepi dan membosankan karena mungkin lingkupnya itu aja, yang orang ketemunya itu aja. Ternyata ketika saya ke sana, mereka benar-benar anak-anak yang ceria, anak-anak yang aktif, anak-anak yang mungkin punya bakat dari masing-masing dari mereka. Jadi saya sangat amat excited ketika berada di sana. Harapan proyek ini sebenarnya untuk kita reminder masing-masing dari diri kita bahwa setiap kita melihat ke atas, kita akan sangat capek, kita akan sangat kekurangan, selalu ingin berada di titik itu. Namun ketika kita melihat mereka, kita hadir di antara mereka, kita akan merasa bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang. Seperti yang saya punya ujangan dari orang tua saya. Banyak sebenarnya pro kontra tentang film dokumenter ini. Contohnya di media sosial sekarang, kayak mungkin ada yang bilang, kenapa sedekah harus divisualisasikan, kenapa sedekah harus dibuatkan film. Dan mungkin kalau dari saya, tujuannya hanyalah bagaimana saya menyampaikan pesan bagi teman-teman yang menonton bahwa teman-teman yang berada di panti asuhan itu tidak semuanya ingin dibantu dengan uang atau segala macam, atau dengan yang ekonomi atau sejenisnya. Tapi untuk kita datang ke sana untuk melakukan pendekatan, itu menunjukkan bahwa kita manusia yang bersosialisasi, tidak memilih kasta, dan itu pembelajaran yang sangat amat berharga untuk saya juga. Dan yang untuk pesan dari ini sih, saya selalu ingat dari orang tua saya bilang, berbagi itu tidak harus menunggu kaya, karena mungkin ketika kita belum ada di kaya, kita sudah meninggal, kita sudah nggak ada. Berbagilah ketika kita punya, walaupun itu hanya 1.000.
Saat ini kami sedang berada di Asrama Yatim dan Duafa Mizan Amanah yang berada di Cipete, Jakarta Selatan. Kami akan mengulas keseharian mereka di sini. Cahaya di balik harapan. Kisah anak-anak panti asuhan. Di balik senyuman dan tawa mereka, tersembunyi kisah-kisah penuh perjuangan. Tempat ini, anak-anak menemukan rumah kedua dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Perkenalkan, nama saya Dian, saya kelas 5, umur saya 10, cita-cita saya menjadi pemain bola. Dian, di sini udah tinggal berapa lama? Saya tinggal di sini sudah 1 tahun. Kegiatan saya sehari-hari di asrama, bangun pagi, sholat subuh, mandi, habis mandi cuci sepatu makan, habis makan main. Kalau sekolah? Sekolah di Haji Jian, samping Mentari. Pulang sekolah kegiatannya? Pulang sekolah kegiatannya istirahat, yang mau makan sambil nunggu azan asar. Habis azan asar, sholat, habis sholat ngafalin hafalan. Semoga betah, kalau ada yang ngeganggu, jangan pantang menyerah, terus berjuang. Inilah kisah mereka, anak-anak yang tak pernah bermimpi di tengah keterbatasan. Setiap hari, mereka bangun, belajar, dan berusaha, sama seperti anak-anak lainnya, tetapi dengan semangat yang mungkin lebih kuat. Setiap anak memiliki kisah yang berbeda, namun mereka memiliki harapan yang sama dengan yang lainnya, yaitu masa depan yang lebih cerah. Dari kehilangan hingga menemukan rumah baru di sini, mereka belajar untuk tetap bermimpi. Muhammad Umar Ar-Rasyid, Kelasnya kelas berapa? kelas 4, Umurnya? 11, Cita-citanya jadi apa, Umar? main bola. Kalau misalkan lagi liburan di sini anak-anaknya pada ngapain aja, Umar? Ada yang jalan-jalan, ada yang tidur, ada yang main lari-larian, sama ada yang nangis. Menjalankan sebuah panti asuhan adalah tugas yang berat. Namun, dengan kerja keras dan dukungan masyarakat, harapan itu tetap hidup. Mereka mungkin memiliki awal yang sulit, tapi mereka tidak berhenti berharap. Di sini, mereka tidak hanya menemukan tempat berlindung, tapi juga semangat untuk menggapai masa depan yang mereka impikan. Ya, nama saya Muhammad Yusuf Pala, bisa dipanggil Yusuf. Yang buat saya tertarik dan bertahan hingga sampai saat ini karena memang di Mizan Amanah ini kita tidak hanya sekedar bekerja ataupun tidak sekedar mengajar ya, tapi di sini kita beramal soleh, yaitu mengurus anak-anak yatim dan piatu, yang insya Allah ketika kita mengurus anak yatim piatu itu Rasulullah menjanjikan bahwa kita akan bersanding dengan beliau di surga nanti. Bersama, kita dapat membuat perubahan. Mari menjadi bagian dari masa depan mereka. Tantangan terbesar untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di sini mungkin yaitu
dari segi waktu dan tenaga yang ekstra gitu, karena memang kita mengurus anak-anak itu kan tidak selesai hanya butuh waktu 1 atau 2 jam gitu, tapi dari bangun tidur sampai mereka tidur lagi kita benar-benar terus mengurus mereka gitu. Mereka tidak hanya menemukan tempat berlindung, tetapi juga semangat untuk menggapai masa depan yang mereka impikan. Harapan saya untuk panti ini ya, semoga Mizan Amanah terus istiqomah dalam mengurusi anak yatim dan juga menebarkan semangat untuk melakukan amal soleh, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Bagaimana Mizan Amanah itu adalah sebagai lembaga fasilitator untuk donatur-donatur yang ingin menginfakkan hartanya, membersihkan harta jiwanya, ya harap sampai terus nanti Mizan Amanah akan terus konsisten dan istiqomah dalam jalan kebaikannya. Bersama, kita dapat membuat perubahan. Mari menjadi bagian dari masa depan mereka.